Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema mendengar suara Tuhan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Deo Priyanti Bun Sagala dari Bekasi. Di sebelah mana duduknya? Bisa berdiri di tempat? Kasih salam saudara. Ya, kasih salam, muka belakang. Bapak Yahweh memberkati. Iya, terima kasih, selamat datang, silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi ini. Saya ingin memastikan suara saya ini bisa ditangkap dengan baik oleh saudara-saudara yang ada di berbagai penjuru dunia ini yang mengikuti streaming. Tolong bisa kasih masukannya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Karena kemarin hari Sabat, suaranya kecil, jadi saya ingin memastikan. Bagi saudara yang ikut streaming bisa kasih masukan, suaranya apakah bisa didengar dengan baik atau kekecilan? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai tentang mendengar suara Tuhan. Di dalam perjalanan waktu saat ini saya seringkali melihat banyak orang yang berkata, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus ngomong sama saya. Nah, ini yang saya perlu luruskan, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir secara sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan asal orang berkata dari Roh Kudus, lalu kita percaya sementara apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada satu contoh yang paling gampang saat ini adalah ketika orang mengklaim bahwa saya dikasih tahu sama Roh Kudus bahwa Tuhan itu mau dipanggil apa saja, ya. Jadi tidak usah mempersoalkan namanya. Itu Roh Kudus yang ngomong katanya, saudara. Nah, ini saudara harus bisa menyikapi. Apakah betul itu Roh Kudus? Tentu tidak, saudara, karena itu bertentangan dengan firman-Nya. Saya ingin kita berpikir secara sehat, supaya kita tidak disesatkan dengan orang mengatasnamakan Roh Kudus. Menolak nama Yahweh, kok katanya dari Roh Kudus, itu sudah pelecehan menurut saya. Kemudian ada lagi orang yang membuat pernyataan bahwa saya berjumpa dengan Tuhan di sorga. Dan di sorga itu hanya ada nama Yahweh dan Yeshua. Pernyataan itu betul atau tidak, saudara? Kalau di sorga atau di Samayim itu hanya ada nama Yahweh dan Yeshua. Betul ya, kita harus fair. Tetapi ketika menyampaikan sesuatu, orang tersebut campur-campur. Apakah itu berasal dari Tuhan atau betul-betul ketemu? Saya tidak percaya, saudara. Kenapa? Karena jangankan kok ketemu, saudara. Lah saya ini enggak pernah ketemu loh dengan Bapak Yahweh. Tapi kalau urusan menyampaikan nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, enggak ada rasa takut sama sekali.
Saya menyampaikan apa yang saya pahami sesuai dengan firman Tuhan dari pola Ibrani. Tetapi kalau sampai orang ketemu Bapak Yahweh, lalu menyampaikannya campur-campur, apakah itu berasal dari Roh Kudus? Pasti bukan. Karena itu akan mendatangkan kecemburuan bagi Bapak Yahweh. Jadi kita harus paham Bapak Ibu, kita harus jadi orang yang pandai di dalam kerohanian. Ya, jadi jangan asal yang ngomong itu pendeta besar, lalu semua dipercaya padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kita lihat lagi adanya orang yang disiksa di neraka oleh setan, disetrika punggungnya. Ya. Apakah itu berasal dari Tuhan? Nah ini kita mesti jelas saudara-saudara. Jadi jangan asal mengatasnamakan dunia alam roh atau mengatasnamakan Tuhan, namun itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jelas saya tidak bisa menerima. Tentu saja kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita jangan melihat dari sisi manusia, tapi kita lihat dari sisi Bapa Yahweh itu sendiri. Kalau misalnya saya ketemu dengan Bapa Yahweh, saya katakan, Tuhan terima kasih, ternyata engkau benar Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tapi pada saat saya menyampaikan, saya katakan, nama Arab ya oke, nama Yunani ya oke, Adonai oke, Hashem oke, campur-campur oke, supaya adil. Itu kira-kira Bapak bagaimana ya saudara? Waduh, ini kan simpang siur namanya. Sekali lagi, mohon maaf kalau pernyataan itu saya tidak percaya. Karena apa? Karena saya sendiri nggak pernah ketemu loh dengan Bapak Yahweh. Tapi kalau sudah urusan nama, saya kenceng saudara. Saya tegas kalau masalah nama. Karena ini menyangkut keselamatan. Kita bukan mau beragama, kita mau bukan berorganisasi, tapi kita mau cari keselamatan. Dan keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain, kecuali di dalam nama Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kemudian, ada juga yang mengklaim, ini saya amati semua saudara. Sehingga saya cetuskan dalam materi saya pagi hari ini. Ada gereja yang sekarang terang-terangan melarang orang beribadah kalau tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Saudara maksud yang saya katakan? Kalau jemaat di sini apal ya, tapi nggak tahu jemaat yang ikut streaming saya. Pokoknya ada gereja aja. Kenapa? Karena saya dikasih tahu oleh orang yang diusir tidak boleh ibadah. Karena ditanya, kamu terima tanda enggak? Enggak, maaf, kami enggak bisa terima. Wow, hebat ya Bapak Ibu. Apakah itu berasal dari Roh Kudus? Tidak, dari setan itu iya saudara. Ya, kita harus tegas, ini zaman akhir. Enggak main-main Bapak Ibu. Ya, salah kita melangkah, binasa kita. Terus ada lagi seorang pendeta besar, jemaatnya ribuan. Dia katakan Roh Kudus memberitahu kepada saya bahwa corona ini akan memakan waktu hanya 3 bulan saja. Ditengking roh corona. Apakah itu berasal dari Roh Kudus? Bukan. Makanya saya ingin kita belajar untuk paham. Jangan sampai mengatasnamakan Roh Kudus lalu kita ketakutan.
Nanti dulu, kita uji dulu, saudara. Saya akan bacakan landasan firman-Nya di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 18 ayat 20 sampai 22. Saya akan sampaikan ini pelan-pelan, saya berharap saudara bisa paham dengan baik. Karena biasanya kalau orang sudah mengatasnamakan Roh Kudus, kadangkala kalau tidak ada manifestasi ini itu dianggap enggak rohani. Nah, ini yang harus saya luruskan. Ya, kita baca Devarim atau Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati. Dan apabila engkau berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak Yahweh katakan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahweh, dan perkataannya itu tidak terjadi, dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahweh katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya. Ini cukup keras ya Bapak Ibu ayat ini. Apalagi kalau orang dikatakan di ayat yang ke-20, Nabi yang lancang berkata-kata dalam namaku, ya, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah lain. Waduh, ini cukup ngeri. Maka saya ingin ajak saudara untuk memiliki pengetahuan ini, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memiliki pemahaman yang benar tentang suara Roh Kudus. Nah, beberapa tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat saat rame-ramenya kampanye, ada satu kelompok gereja, ya, itu sudah viral di YouTube, ya, berkata Roh Kudus berkata, kita bersyukur karena Prabowo menjadi presiden. Sampai orang pada nangis deleweran, ya, katanya Roh Kudus. Tapi faktanya yang jadi siapa? Lah, apakah itu berasal dari Roh Kudus, saudara? Orangnya pada nangis loh. Jadi kalau begitu apakah nangis-nangis itu jaminan itu Roh Kudus? Nanti dulu. Maka saya katakan kita mesti harus hati-hati. Sekarang ini bahkan ada gembala-gembala yang tidak mengakui adanya rapture. Ini ngeri, saudara. Atau mungkin saudara yang saat ini mengikuti streaming pagi ini, saudara tidak percaya akan adanya rapture. Ayo kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ayat 16 sampai 18. Dikatakan, sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari sorga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasya mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa bersama Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini kan bicara rapture, betul nggak Bapak Ibu? Makanya saya katakan kita mesti jeli, saudara.
Saya kemarin mendapatkan WA dari seseorang yang mengatakan begini, sekarang ini kan banyak orang yang menerima tanda bilangan binatang itu pada KO ya saudara-saudara. Ada seorang pendeta yang berkata begini, ini bukan kematian, ini rapture kecil katanya. Waduh, ini ngeri saudara. Jadi kematian karena tanda bilangan binatang itu dianggap rapture kecil. Lah kalau begitu berarti dari dulu sudah rapture kalau begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Ini parah loh. Saya katakan kita mesti hati-hati. Kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya nggak urusan. Itu mau pendeta besar kayak mau pendeta gembul kayak nggak urusan bagi saya. Ya, pokoknya kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, no, kita jangan percaya. Ya, karena ini menyangkut masalah keselamatan. Setan sekarang ini sedang bekerja dengan hebat. Dan salah satu cara dari setan adalah membuat kita terselubung seolah-olah itu berasal dari Tuhan, padahal bukan, saudara. Oleh karena itu pagi ini saya akan mengajak untuk kita belajar bagaimanakah membedakan antara suara Tuhan dengan suara setan atau suara hati atau bahkan dari buah pikirannya sendiri. Saya masih ingat saudara beberapa tahun yang lalu ketika masih ada persekutuan doa di tempatnya Om Syong Yan almarhum, di tempatnya Cik Mesian. Di situ sering ada KKR. Saya ingat saya pernah bertanya kepada seorang pendeta perempuan yang namanya Christy Moore. Pertanyaan saya sederhana. Saya berkata begini, what is the difference between the voice of the Holy Spirit and the voice of heart and maybe the voice of your mind? Apakah perbedaan antara suara Roh Kudus dengan suara hati dan mungkin suara pikiranmu? Tetapi sayang sekali saat dia menerangkan, saya tidak mendapatkan kepuasan. Saya cari terus, apa sebetulnya perbedaannya? Ini yang harus kita ketahui, saudara. Karena kalau kita tidak paham, jangan-jangan suara hati dianggap suara Roh Kudus. Suara setan dianggap suara Tuhan. Wah, ini gawat, saudara. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara sekalian di pagi ini. Jikalau ada seseorang yang tidak memiliki iman kepada Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, ketika seseorang itu akan melakukan pencurian, tiba-tiba ada suara di dalam hatinya, jangan kamu ambil itu, nanti kamu akan berurusan dengan pidana. Pertanyaan saya adalah, suara siapakah itu? Suara apa? Suara hati. Kenapa kok hati kok bisa ngomong jangan, saudara? Karena manusia itu, Adam dan Hawa telah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga seperti kata firman Tuhan, manusia itu tahu ini yang baik atau yang jahat. Sampai di sini paham? Jadi itu bukan Roh Kudus, saudara. Karena apa? Kalau Roh Kudus yang berbicara minimal orangnya itu pernah mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hatinya. Nah, kali ini saya akan bertanya. Sejak saudara menjadi orang percaya, pernahkah saudara berdoa Roh Kudus, masuklah di dalam diriku.
Aku menerima engkau. Ataukah saudara mengabaikan Roh Kudus? Ketika saudara sudah memanggil Roh Kudus tinggal dalam diri saudara, baru orang itu bisa mengklaim bahwa ini adalah suara Roh Kudus. Tapi kalau tidak, lalu suara siapa itu? Pasti suara hati nurani atau suara setan atau suara pikiran sendiri. Saya kasih dasar. Kenapa kita perlu meminta Roh Kudus masuk dalam diri kita? Dasarnya ada dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi, jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di sorga, Dia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi syarat orang bisa berkata Roh Kudus berbicara, itu adalah orangnya itu sendiri sudah pernah meminta Roh Kudus masuklah dalam hatiku. Sekalipun demikian, kita tetap harus menguji. Karena firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ujilah setiap roh. Karena setan dengan segala macam kelicikannya, dia bisa menjatuhkan kita. Sekarang, ada sebuah pertanyaan lagi. Tolong jawab dengan tegas, saudara. Jika ada seseorang di dalam dirinya ada kebencian atau kepahitan hati, kemudian orang itu mengklaim bahwa aku penuh Roh Kudus, apakah benar orang itu penuh Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus itu tidak akan pernah mau tinggal bersama dengan orang yang hatinya penuh dengan kepahitan. Kalau ternyata Roh Kudus itu masuk dalam diri orang tersebut, maka orang itu pasti berubah hidupnya. Dari orang yang hidupnya penuh kepahitan hati, penuh kebencian, maka hidupnya akan berubah penuh kasih sayang. Ketika kita punya rasa pahit dengan seseorang, kita tidak bisa mengklaim aku penuh Roh Kudus. Ini yang hati-hati, saudara. Ingat, Roh Kudus itu adalah pribadinya Bapak Yahweh sendiri. Dan Roh Kudus itu sangat peka. Makanya ada ayat yang mengatakan kita menghujat Bapa, menghujat Yesua ada pengampunan. Tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana ketika kita sudah mengundang Roh Kudus? Apakah benar kita berdialog dengan Dia? Atau kita abaikan seolah-olah tidak ada siapa-siapa? Saya rasa kalau saya diundang datang ke rumah saudara, saudara pasti akan mengajak berdialog dengan saya. Tetapi kalau saya didiamkan, ya mohon maaf, lebih baik saya keluar dari rumah saudara. Saya nggak akan betah, saudara. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau kita mengundang Roh Kudus, datanglah, penuhi hidupku. Maka perjalanan hidupmu sehari-hari harus selalu ada dialog interaktif anytime, anywhere. Dimanapun dan kapanpun, saudara selalu akan punya koneksi dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanakah Roh Kudus itu bisa berbicara kepada kita?
Kalau seandainya formatnya saja itu sudah keliru. Nah, oleh karena itu saya akan ajak saudara, bagaimanakah Roh Kudus itu bisa berbicara, tinggal dalam diri kita, dan ciri-cirinya seperti apa. Jangan sampai orang mengklaim Roh Kudus berbicara padahal itu bukan Roh Kudus. Hal yang pertama, kalau Roh Kudus itu pasti tidak akan bertentangan dengan kitab suci kita. Itu pasti, saudara. Jadi siapapun yang mengatakan itu dari Tuhan, apalagi dia terang-terangan menolak nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, saya sudah pastikan orang tersebut tidak ada Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus, dia tidak mungkin menyangkal Bapa, karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa Yahweh. Oleh karena itu, dengan adanya pemulihan nama Bapa, semua bisa terdeteksi. Apakah benar orang yang mengatakan Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, itu ketahuan semua di sini, saudara. Kalau dulu kan nggak ketahuan, betul nggak? Tapi kalau sekarang ketahuan. Ketahuannya pakai indikator, Anda terima nggak? Kalau misalkan orang bilang, ya saya akui, tapi saya belum berani, masih maklum, saudara. Karena itu menyangkut nyali manusia. Tapi kalau sudah berkata, menolak, apalagi melecehkan nama kudus, saya sudah pastikan itulah kebohongan terbesar yang pernah dia ciptakan. Hati-hati di akhir zaman ini, saudara. Jadi sekali lagi saya ingin, kalau ada orang yang mengklaim Roh Kudus berbicara, uji dulu. Di dalam firman Tuhan itu ada atau tidak. Di dalam Torah ada atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah ciri dari Roh Kudus? Kalau suara Roh Kudus atau suara Tuhan itu selalu mengkuatkan kita dari kelemahan. Dia tidak pernah menyalahkan kita dengan berkata, kamu bodoh, kamu tidak berguna, kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mungkin mau mengampunimu, kamu adalah manusia celaka. Itu jelas intimidasi yang berasal dari setan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, nama Bapa tidak boleh disebut karena terlalu kudus. Di mana ayatnya? Saya sering mengatakan, kalau begitu berarti Yeshua tidak kudus dong. Kalau standarnya kudus itu adalah dipanggil. Karena Yeshua itu namanya dipanggil. Berarti enggak kudus kalau begitu. Ya. Maka di sini kita harus luruskan supaya enggak terjadi simpang siur. Lah ayatnya saja tidak ada kok ngarang. Tolong tunjukkan ayatnya di mana nama Bapa tidak boleh disebut. Kalau tidak boleh disebut sembarangan itu iya. Dan saya sedikit memberikan ilustrasi kalimat sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Sampah boleh dibuang enggak? Boleh, tapi jangan sembarangan. Lo buang sampah sembarangan tuh yang macam apa? Misalnya buang sampah di tempat tidur. Saudara nyapu gitu ya. Ditaruh di serok, kemudian ditaruh di tempat tidur. Bruk, nah itu sembarangan, saudara. Kemudian membuang sampah
di dalam kloset. Itu artinya sembarangan, karena klosetnya bisa rapet, saudara. Atau di meja makan, sampah buangnya di situ. Itu namanya sembarangan. Sama seperti jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Berarti boleh disebut tidak? Boleh, tapi tidak boleh sembarangan. Lah yang sembarangan tuh yang seperti apa? Itu banyak macamnya, saudara. Untuk dagelan, tahu dagelan? Ya. Lawak atau cuk, ya, itu tidak boleh, saudara. Itu sembarangan. Memanggil nama Bapa Yahweh untuk sumpah, itu juga tidak boleh. Memanggil nama Yahweh untuk hutang, itu juga tidak boleh. Memanggil nama Yahweh untuk membunuh orang lain, itu juga tidak boleh. Atau memanggil nama Yahweh untuk bikin aturan sendiri, itu sama saja menyebut dengan sembarangan. Tetapi kitabnya justru mengatakan harus disebut. Nah kalau seperti ini kok ngaku katanya dari Roh Kudus? Nanti dulu, saudara. Karena suara Tuhan Roh Kudus itu selalu memberikan kekuatan, bukan menyudutkan. Sekarang ini justru dari kelompok Alahisme, ya, menyudut-nyudutkan, nyesat-nyesatkan. Dia tidak sadar siapa dirinya. Kita harus paham akan hal ini. Kemudian saudara yang terkasih, kita lihat yang ketiga. Kalau Tuhan itu berbicara kepada kita, Dia selalu memberikan keberanian bukan ketakutan. Apalagi ancaman yang bertentangan dengan firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali ancaman-ancaman, khususnya tanda bilangan binatang itu. Banyak pendeta-pendeta yang menyerah kalah, tapi dia masih berani bicara tentang iman. Kita harus sadari itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dengan tegas, jangan pernah kita menerima tanda bilangan binatang itu. Sayang sekali saya sekarang mengalami kesulitan untuk menerangkan hal ini. Karena kalau saya bicara, video ini tidak sampai 1 jam sudah hilang. Jadi banyak sekali orang yang kadang tanya sama saya, kok Pak Lukas sekarang tidak bicara tentang mata 1? Kok nggak bicara tentang tanda 66? Ya bagaimana saya bisa bicara kalau saya ngomong videonya nggak sampai 1 jam hilang. Malah capek tok, saudara. Ya. Nah oleh karena itu, toh saya juga berpikir di luaran sana sudah banyak, betul nggak Bapak Ibu? Sudah banyak yang membahas, biarlah orang luar yang membahas. Saya kembali ke kitab suci kita pada pagi ini. Tuhan itu selalu memberikan keberanian. Seorang gembala harusnya melatih jemaat untuk memiliki keberanian, punya iman yang teguh, apapun resikonya. Karena kita tahu hidup kita di dunia ini tidak lama, saudara. Saudara mau mati hari ini, mati besok, mati lusa, mati 10 tahun, sami mawon, sama saja. Yang terpenting kita tunjukkan iman kita kepada Bapa Yahweh. Bahwa aku mau tunduk kepada kebenaran firman-Nya. Sekarang semua sudah terbongkar. Kita harus tetap pegang teguh. Dan saya katakan jangan pernah engkau takut. Sekalipun dunia menakut-nakutimu,
tetapi di dalam dirimu ada Bapa Yahweh, ada Roh Kudus yang selalu memberikan pertolongan dan pembelaan di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Memang saat ini begitu banyak orang yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Saya katakan that's right, itu betul sekali. Tapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tapi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tahun 2023 adalah tahun cahaya, tahun mujizat untuk saudara. Dan bersiap-siaplah. Doa saya setiap hari untuk Bapak Ibu yang saya kasihi, hidup saudara diberkati dengan melimpah secara materi. Percayalah bahwa Bapa Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa itu betul-betul ada dan Dia menyertaimu sampai kesudahan alam. Roh Kudus pagi hari ini menekankan kepada diri saudara bahwa engkau tidak perlu takut. Firman Tuhan katakan bahwa roh itu tidak memberikan ketakutan, tetapi damai, sejahtera, kekuatan. Dunia memang menuju pada kegelapan, itu betul. Tetapi bukan untuk kita. Saudara tinggal klaim saja, Tuhan terima kasih. Aku percaya kepadamu bahwa engkau adalah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Bapa Yahweh yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup saya. Tidak ada yang perlu kita takutkan, saudara. Kalau seseorang sudah yakin bahwa engkau menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, jalanlah bersama dengannya. Jangan berpaling ke sana dan kemari. Sekarang yang keempat. Tuhan itu tegas dalam berbicara. Ya, ya, tidak, tidak. Tuhan tidak menggunakan pola abu-abu, saudara. Tapi Tuhan menggunakan pola yang tegas. Dia tidak mau campur-campur. Apalagi masalah iman. Dan saya katakan saat emosimu sedang diaduk-aduk, saat kondisimu seolah-olah engkau sedang ada dalam masalah besar, percayalah, apapun yang terjadi ada rencana ajaib dari Bapa Yahweh dalam hidupmu. Jadi ketegasan kita di dalam mengikut Tuhan akan menjadi penentu apakah kita akan tampil sebagai pemenang atau sebaliknya kita tampil sebagai seorang pecundang. Kita punya prinsip yang kuat, saya yakin, ya. Makanya saya katakan dari dulu sampai sekarang, orang mau usrek seperti apa, saya tetap meyakini, sekalipun dari dulu nggak mau pakai popok, toh juga nggak mati juga sampai hari ini. Karena saya yakin di dalam diri saya ada satu power yang luar biasa, yaitulah kuasa Ruach HaKodes. Banyak orang yang pakai popok di double 2, 3, mungkin satu pak sekalian, toh juga mati, saudara. Tapi kalau kita yakin di dalam diri kita ada kuasa yang besar, maka kita akan tetap hidup. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang selalu mengasihi orang yang mau ikut firman-Nya, saudara. Saya mengatakan seperti ini, jikalau mungkin ada pendeta-pendeta yang berseberangan dengan saya, tolong dimaklumi, inilah iman saya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, suara Tuhan dan suara setan itu sangat mudah dibedakan.
Suara setan akan meragukan keberadaan firman Tuhan. Bahkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Bahkan juga tentang kuasanya. Dia akan berkata, kalau hal-hal yang sifatnya rohani itu hanyalah ilusi belaka, yang penting adalah fakta. Tidak. Sekalipun faktanya engkau tidak memiliki makanan, tetapi kalau Bapak Yahweh berkata kamu hidup 1000 tahun lagi, sekalipun tidak ada makanan, tidak ada roti, tetapi firman Tuhan katakan hidup 1000 tahun, engkau akan hidup 1000 tahun. Tetapi sebaliknya, makanan sebanyak apapun, kalau Tuhan bilang kamu pulang hari ini, maka dia akan pulang. Dan pada pagi ini saya meneguhkan untuk saudara sekalian, dimanapun engkau berada, dengar kalimat saya. Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan cintanya kepada saudara itu begitu dalam. Camkan kalimat saya ini. Bapa Yahweh itu Maha Kuasa dan cintanya dalam sekali kepada saudara. Makanya dia sampai turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dia mati untuk kita semuanya. Kita bersyukur, kita mendapatkan anugerah. Karena kita bisa mengenal nama Tuhan yang benar. Kita mengenal pribadinya yang sangat mulia. Kita mengenal akan kuasanya yang ajaib. Sehingga kalau hari ini mungkin saudara berkata, tapi saya dalam keadaan terpuruk. Tuhan izinkan keterpurukan, tetapi dia juga akan izinkan bagaimana sekali waktu kelak engkau akan diangkat tinggi-tinggi olehnya. Di dalam perjalanan hidup kita, sukses dan gagalnya ditentukan bagaimana gaya berpikir kita tentang kuasa dan mujizat dari Bapa Yahweh. Sekali lagi, Bapa Yahweh ingin hidupmu diberkati dengan luar biasa. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Sadarilah, ini hari-hari yang terakhir. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, karena sekarang ini banyak orang yang membuat sebuah pengakuan. Saya sering nih ya, hampir tiap hari, mengatakan begini, Pak, saya sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Saya betul-betul menyesal, saya minta ampun kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni? Saya katakan iya. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Yang penting jangan pernah mau menerima tanda itu lagi, apapun resikonya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kasih Bapak Yahweh sempurna, dan saya katakan kesadaranmu, pengakuanmu betul-betul menyelamatkan dirimu sendiri. Karena saat ini Tuhan katakan, aku memberikan pengampunan kepadamu. Karena dia tahu apa yang terjadi kalau sampai kita ketinggalan. Saat terjadi rapture, maka saudara akan menderita sangat luar biasa. Karena apa? Yang pertama, Roh Kudus tidak ada di dunia ini. Karena Roh Kudus bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi secara total dunia ini menjadi milik setan. Dan yang kedua, akan ada sebuah pengumuman. Akan nanti ada sistem agama tunggal. Kalau sekarang ada New World Order, nanti akan ada New
religion order, saudara. Nanti akan ada pengumuman, terhitung tanggal 1, Anda harus mengikuti program ini. Siapa yang tidak mengikuti, Anda dianggap teroris. Dan semua aset yang saudara miliki akan kami sita. Saudara mau punya duit berapa coba? 1 triliun, jadi 0 saudara. Dan saudara akan dikejar. Saudara mau lari kemana? Di dalam tubuhmu ada tracking. Saudara mau lari ke hutan, sinyal di hutan ada. Dan yang lebih mengerikan, penggenapan firman Tuhan, di mana nanti akan ada siksaan yang sangat mengerikan yang terjadi pada tiap-tiap hari Sabat yang dikenal dengan blood Sabat. Sabat berdarah itu adalah pencemaran Sabat. Kalau sekarang Sabat itu dikuduskan, kelak Sabat itu akan dicemarkan. Dan orang tiap-tiap hari akan dicekam rasa takut. Bukan cuman itu saja. Firman Tuhan katakan orang mau cari mati, tetapi maut lari meninggalkan manusia. Jadi inilah saatnya untuk kita membenahi hidup kita. Inilah saatnya untuk kita membenahi diri kita. Agar supaya kelak ketika trompet sangkakala itu berbunyi, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Oleh karena itu Bapak Ibu, teguhkan hatimu, perkuat cinta Tuhan di dalam diri saudara. Sekali lagi, setan menanamkan keraguan. Tetapi saya tanamkan pagi ini bahwa Bapa Yahweh sangat mencintai hidup saudara. Dia ingin memberkatimu. Saya tiap hari selalu katakan, Bapa tolong berkati para subscriber yang saya sayangi, yang saya cintai. Berkati usaha mereka, berkati perekonomian mereka, sehingga hidup mereka betul-betul di akhir zaman ini hidup yang berkelimpahan. Karena Bapa Yahweh hendak memamerkan betapa besarnya cinta Bapa kepada saudara sekalian. Ingat Bapak Ibu, kalau sudah rapture, nanti akan ada sebuah peristiwa di mana seorang pendeta akan digeruduk sama jemaat karena ketinggalan. Makanya kita mesti berhati-hati. Waktu yang sangat singkat ini harus kita pergunakan dengan sangat baik. Kemudian yang berikutnya saudara, yaitu yang keenam. Kita tentu tahu bahwa Tuhan berbicara itu menggunakan berbagai macam cara. Tuhan berbicara juga bisa melalui media. Tidak harus ngomong di hati atau pikiran kita, tetapi bisa melalui media. Saudara sedang bingung, sedang bimbang, tiba-tiba ketika saudara jalan, saudara melihat tulisan ini. Jaga diri, jaga iman, jaga hati. Itu bisa saja suara Roh Kudus memakai teks itu untuk berbicara kepada kita. Amin. Mungkin juga bisa membaca, saudara membaca di bak truk. Truk itu kan banyak kan? Tuhan selalu menyertaimu. Ada yang seperti itu saudara. Itu bisa saja Roh Kudus yang berbicara melalui tulisan itu. Ya. Tuhan juga bisa berbicara melalui anak kecil. Apakah anak itu kita kenal atau tidak? Tuhan itu kalau berbicara nggak bisa dibatasi
oleh ruang dan waktu, oleh logika kita. Tuhan saja bisa berbicara melalui keledai kok, saudara. Saudara masih ingat tentang kisahnya Bileam? Ya. Tuhan sudah ngomong loh, jangan kamu maju, ya, jangan pernah kamu ngutuki Israel. Malah Israel dikutuki, mau dicoba macam-macam sama negara ini, saudara. Akhirnya apa? Tuhan pakai keledai. Dipacu keledainya, nggak mau maju keledainya. 2 jar gebukin, ya, sampai 3 kali dia pukulin, saudara. Keledainya ngomong, lu kok kamu mukulin aku? Harusnya kan kaget, saudara. Kok keledaiku kok iso ngomong? Harusnya begitu, saudara. Tapi malah diajak debat kusir. Sakjane sing goblok itu Bileam atau keledainya? Lah, itu saudara. Wong dikasih tahu sama keledai harusnya kaget. Kok malah diajak debat kusir? Ini aneh ini. Satu orang ini, saudara. Saudara tahu siapa itu Bileam? Bileam itu sebetulnya adalah salah satu dari ahli sihir Mesir, saudara. Dan Bileam itu punya keistimewaan. Kalau dia ngomong apa yang diucapkan jadi. Lah kalau penyembah setan aja bisa seperti itu, apalagi kita. Amin. Maka bicaralah hal-hal yang baik, bicaralah hal-hal yang besar untuk diri saudara, dan itu pasti jadi. Haleluya. Bileam saja bisa kok. Ya kita pasti bisa, saudara. Jadi Tuhan itu berbicara itu bermacam-macam. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan. Jadi hati-hati ya, kalau saudara mendapatkan mimpi, itu bisa jadi itu pesan Tuhan. Karena kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa tangan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan logika manusia. Kalau dia ingin berbicara kepada kita, dia punya jutaan cara untuk berbicara. Yang penting kita selalu buka hati, agar supaya ketika dia berbicara, kita tahu bahwa itu yang bicara adalah Tuhan. Dan yang berikutnya, yang juga tidak kalah penting, yaitu Tuhan bisa berbicara melalui alam semesta. Baik itu tanda-tanda alam maupun bencana. Yesua sendiri mengajarkan kepada kita untuk kita memperhatikan alam semesta, saudara. Yang ngomong Yesua loh, ya. Kalau kamu melihat angin timur begini-begini kan gitu ya. Yesua ngajari kita memperhatikan alam semesta itu sebagai tanda-tanda. Kalau gelap akan terjadi hujan, Tuhan Yesua sendiri yang ngajarin. Karena alam semesta ini adalah ciptaannya Bapa Yahweh. Orang-orang di luar sana itu saja memperhatikan ketika dulu belum ada GPS. Orang naik kapal di tengah laut. Dulu belum ada GPS. Apa yang mereka lihat, saudara? Alam semesta. Langit, saudara. Oh, ini ada bintang seperti ini. Berarti arahnya ke sini. Betul nggak Bapak Ibu? Itu Tuhan yang ngajari loh sama kita. Perhatikan alam semesta. Karena alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Dia bahkan dipakai sebagai sistemiknya hukum law of attraction. Kalau saudara tidak bisa mengamati alam semesta, saudara akan rugi. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda di langit, itu kan Tuhan bicara alam semesta, betul enggak? Ya,
Jadi jangan pernah kita mengabaikan tanda-tanda alam semesta. Kalau sampai saudara mengabaikan tanda-tanda alam semesta, saya perlu bertanya, apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan? Karena faktanya Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengamati alam semesta. Kemudian adanya tanda matahari yang berubah menjadi gelap, bulan menjadi seperti darah, itu kan alam semesta. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Yahweh yang ngajarin. Jadi ketidaktahuan kita akan suara Tuhan akan membuat hubungan kita dengan Tuhan mengalami hambatan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, lalu kita mutung dan tidak mau ibadah lagi. Kenapa ada orang yang kadangkala pindah kepercayaan saat dia mengalami kesulitan ekonomi? Seluruh kehilat tidak ada yang bisa tolong, tetapi justru orang luar yang bisa tolong. Saya katakan itu pertolongan tetap dari Bapa Yahweh. Cuma dia memakai orang luar. Sama seperti waktu Elia ada di tepi sungai Kerit. Siapa yang kasih makan Elia, saudara? Itu burung gagak loh, padahal burung gagak itu burung yang terkenal rakus, burung yang serakah, tetapi hatinya bisa dijamah oleh Bapa Yahweh, sehingga burung gagak itu bisa memberi makan kepada Elia. Dan hari ini saya katakan, mungkin orang-orang di sekitarmu tidak bisa memberikan pertolongan, tapi Bapa Yahweh sanggup untuk memberikan pertolongan melalui orang di luar sana. Karena firman Tuhan katakan, kekayaan bangsa-bangsa akan dipindahkan kepadamu. Haleluya. Jadi jangan sekali-kali saudara mempersempit kuasa Tuhan. Kalau mempersempit kuasa Tuhan, kita nggak mungkin bisa bangun kehilat, saudara. Jemaat dulu banyak, sekarang menurun. Logika akan berkata dari mana dapat duit. Tapi Bapa Yahweh bisa pakai siapa saja. Orang-orang yang memiliki hati yang penuh kasih kepada Bapa Yahweh, dia sanggup pakai untuk memberkati kehilat kita. Jadi jangan pernah takut, saudara. Begitu juga dalam perekonomian hidup, saudara. Selama kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, sekali-kali engkau tidak akan pernah dipermalukan oleh keadaan. Tetapi Bapa Yahweh akan lindungi saudara, akan jagai saudara, dan hidupmu akan diberkati dengan penuh kelimpahan. Haleluya. Oleh karena itu, jangan sampai kita seperti seseorang yang bernama Iyob, saudara. Iyob ini ternyata dia mengenal Tuhan bukan secara pribadi, tetapi hanya dari kata orang saja. Di dalam kitab Iyob pasal 42 ayat 5 dikatakan, aku telah mendengar engkau hanya dengan telinga saja. Artinya apa? Mengenalnya dari orang yang cerita. Tapi dia nggak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi dikatakan sekarang mataku telah melihat engkau. Jadi belajarlah tentang konsep keselamatan. Kita bukan mau beragama, tetapi mencari keselamatan kekal melalui kuasa darah Yeshua HaMashiach. Saya akan ajak saudara mungkin pada pagi ini yang pernah mengalami seperti Iyob. Tidak ada salahnya kalau kita belajar bagaimanakah cara
supaya kita bisa mengalami pemulihan seperti Iyob juga mengalami pemulihan. Yang pertama yang Iyob lakukan adalah dia minta ampun kepada Tuhan. Kenapa perlu dia minta ampun? Memang kalau kita baca di kitab Iyob, predikat Iyob itu luar biasa. Dia orang saleh, jujur, takut akan Yahweh dan menjauhi kejahatan. Namun ada satu cara yang membuat dia itu mengalami keterpurukan. Di samping di alam supranatural terjadi dialog antara Tuhan dengan setan. Tetapi Iyob memiliki pikiran yang negatif. Kalau saudara membaca di pasal 3 ayat 25-26, di sana dikatakan apa yang aku khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Aku tidak mendapatkan ketenteraman, namun kegelisahanlah yang timbul. Jadi saya perlu memberikan masukan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Kalau hari ini saudara ragu, hari ini saudara cemas, hari ini saudara takut, buat sebuah pertanyaan kecil. Kalau saya takut tuh terus saya mau apa? Benar gak Bapak Ibu? Saudara dengar nih, oh ekonomi gonjang ganjing begini begitu. Saudara takut, pertanyaannya, kalau saudara takut tuh terus mau apa gitu loh? Mau minggat? Enggak juga. Mau apa? Kan nggak bisa ngapa-ngapain. Lah kalau nggak ngapa-ngapain ya buat apa kita takut, betul nggak Bapak Ibu? Percaya saja engkau tidak sendiri kok. Saya kasih tahu sekali lagi, saya tegaskan. Bapak Yahweh itu mencintai hidup saudara luar biasa. Percaya saja saudara. Di zaman akhir ini, ketika kekuatan setan itu sedang merajalela, kekuatan Bapak Yahweh juga ada dalam diri saudara. Haleluya. Iyob punya pikiran yang negatif. Sehingga dia minta ampun. Kenapa? Karena kalau saudara mempelajari kitab Iyob, Iyob pernah menghujat Bapak Yahweh. Dia katakan, aku lebih benar dari Elohim. Siapa lu? Berani-beraninya merasa diri lebih benar. Seolah-olah Tuhan itu tidak adil, saudara. Dan itu yang membuat Iyob bertobat. Bicara dan berpikir negatif. Akhirnya yang terakhir Iyob melepaskan pengampunan kepada teman-temannya. Memang di sini kita melihat teman-teman Iyob, ada Elifas, Bildad, Zofar, Elihu, mereka datang kepada Iyob bukan memberi kekuatan tapi menghakimi. Disitulah Iyob jengkel dan Iyob mengutuki teman-temannya. Tetapi kalau saudara lihat di pasal 42 ayat 10 dikatakan, orang yang bersalah pada kita saja Tuhan suruh mengampuni, apalagi kita saudara. Iyob akhirnya apa? Dia katakan, aku mencabut semua ucapanku. Aku mau membatalkan apa yang ada dalam diriku yang negatif, aku putuskan. Dan disitulah Tuhan melakukan pemulihan yang hebat pada diri Iyob. Dan hari ini sekali lagi saya katakan Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Saat ini mungkin saudara bisa berkata, Tuhan, keadaan ekonomiku sedang terpuruk. Saya katakan, Bapak Yahweh akan memulihkan berlipat-lipat kali ganda perekonomianmu di zaman akhir ini. Haleluya. Oleh karena itu, ayo kita jaga hati kita.
Iyob mengalami kekeliruan, dia sadar dia pernah pahit hati dengan teman-temannya, karena teman-temannya datang itu hanya untuk menghakimi. Ada satu sahabatnya yang baik yang memberikan teguran yang bernama Elihu. Dia memberikan teguran dan disitulah Iyob bertobat, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 6 ayat 14-15. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapa surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapakmu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Kita selalu jaga hati kita agar selalu tetap bersih, tak bercacat celah. Iyob punya konsep tentang Tuhan yang salah. Itu terbukti pada waktu Iyob berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sejak kapan Tuhan mengambil kekayaannya Iyob? Siapa yang mengambil kekayaan Iyob? Yang mengambil itu setan. Tapi sayangnya ayat itu sering dikutip oleh para pendeta. Khususnya pada waktu upacara pemakaman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan itu tidak pernah mengambil kekayaanmu, saudara. Yang Tuhan lakukan itu menambahi berkat mujizat, itu iya dalam hidup saudara. Haleluya. Bukan mengambil milikmu. Ingat baik-baik itu Bapak Ibu. Jadi saat ekonomi saudara terpuruk, dan ada orang dari kepercayaan lain yang nolongin saudara, sekali lagi pertolongan itu tetap datangnya dari Bapa Yahweh. Hanya dia pakai orang luar. Jadi cintailah Bapa Yahweh sedalam engkau bisa mencintai dia. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita sudah paham bagaimana cara-cara Tuhan berbicara kepada kita. Sehingga kita tidak salah ketika kita berhadapan dengan orang yang mengatakan, Tuhan berbicara, Tuhan yang mana dulu. Ya. Yang penting pegang teguh firman-Nya dan hidupmu akan selalu ada, bukan turun tetapi terus naik menuju ke negeri cahaya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Jumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Menginformasikan kepada seluruh pelayan Tuhan, baik panitia perayaan, WL, singer, musik, multimedia, tim perjamuan kudus, usher, dan semua pengisi acara yang terlibat melayani dalam perayaan Pesah, Matzah, dan Big Purim untuk hadir dalam doa pengurapan yang diadakan pada hari Senin 3 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Pembuka pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia.
ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Dan bagi jemaat yang berhalangan hadir untuk mengikuti ibadah, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat. Pendaftaran dan pengambilan roti paling lambat pada hari Selasa, 4 April 2023. Bagi subscriber yang ingin mengikuti prosesi perjamuan kudus, masing-masing orang dapat menyiapkan 4 roti dan 4 air anggur untuk bersama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus secara live streaming. Subscriber yang ingin mengetahui cara membuat roti tak beragi dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan roti tak beragi melalui link YouTube yang telah dicantumkan di kolom deskripsi. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Info donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Raya Bikurim, Kehilat Alef Tau akan mengadakan aksi sosial donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 2 April 2023. Bagi saudara yang mengikuti kegiatan ini, saudara memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diumumkan pada saat mazah penutup. Dan hadirilah Hari Raya Mazah Penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Keluarga besar Kehilat Alef Tau mengucapkan Yom Holodet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah hikmat, damai sejahtera, sukacita dan kelimpahan selalu melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Jadi ini mumpung kita belum masuk ke 7 hari raya ya. Mungkin selama tahun lalu saudara ada yang lowong hari rayanya. Tapi usahakan di tahun ini saudara genapi 7 hari raya secara utuh. Jadi hari Selasa kita akan kumpul kembali di tempat ini merayakan Pesah. Hari Rabu perayaan Hag Hamatzot atau roti tidak beragi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu hari raya Yom HaBikurim. Ikutin terus supaya kita menggenapi apa yang firman Tuhan sudah katakan. Nah, pagi ini bagi saudara yang berulang tahun di bulan April, kami persilahkan maju ke depan. Saudara akan didukung doa oleh seluruh jemaat. Dan karena hari ini adalah minggu pertama, maka saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan buat pembangunan Kehilat yang sekarang sedang berlangsung. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Mari kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sekali lagi yang berulang tahun di bulan April silahkan maju ke depan. Saya akan doakan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Tidak usah malu-malu, silahkan maju. Dan jemaat Bapak Yahweh, arahkan tangan saudara ke depan supaya berkat dari Bapak Yahweh melimpah atas mereka semua. Mari kita akan bersama berdoa. Dalam nama Bapak Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat pagi hari ini saya berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April. Bapa, kami memberkati mereka di dalam nama Bapa Yahweh.
dalam nama Adonai Yesus HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Diberkatilah mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu yang masih sekolah diberi hikmat akal budi, yang sudah bekerja Tuhan beri berkat yang besar, sehingga pekerjaan mereka selalu membuahkan hal-hal yang menguntungkan. Terima kasih Bapak Yahweh, saya juga meminta pertolongan-Mu agar supaya Bapa memberikan kado istimewa di hari ulang tahun mereka, supaya mereka melihat dan mengalami betapa dahsyatnya kasih Bapa. Kami juga meminta untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan tatangan bagi pembangunan Kehilat. Bapak Yahweh, berkati tangan-tangan itu, karena kami tahu dengan kami memberikan sesuatu untuk pembangunan, sama saja kami ikut ambil bagian karya dari Bapak Yahweh penyelamatan jiwa-jiwa, karena kami percaya saat kelak Kehilat kami jadi, maka Bapa kirimkan ribuan jiwa untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang, jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nek kau friat pat kau fri fahim teka shikar ala peka westerotjonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yevareka, weismereka, Yevareka. Yair Yahweh, panau eleka, wikuneka. Yevareka,
Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Terima kasih ku ucapkan padamu Tuhan Yesua, untuk semua yang telah kau beri. Betapa besar kasih-Mu. Bersyukur kepadamu, menjadi milik-Mu Yesua. Hidup dalam anugerah-Mu, menikmati jamahan kasih-Mu. Tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu Tuhan, hidupku melayani-Mu Tuhan. Sebab ku tahu bersama-Mu tak berkekurangan hidupku. Ku tak ragu untuk hari esok, sebab Kau peliharaku selalu. Tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau melayani-Mu Tuhan. Jadikan aku berkat untuk senangkan-Mu Tuhan, melayani-Mu selamanya. Ku tak tahu bagaimana balas kasih-Mu Tuhan, hanya ku mau